Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab untuk mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini untuk satu permasalahan yaitu mempelajari bahasa Arab. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menambah wawasan hazanah keilmuan kita, terutama yang malam hari ini kita mau pelajari, yaitu menambah pengetahuan kita dalam rangka untuk memahami belajar bahasa Arab ini. Marilah kita langsung saja mulai pembahasan materi pelajaran bahasa Arab ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzina. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Oke, baik. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwah wa akhwati fillah, alhamdulillah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari buku Al-Arabiyyah Linasyi'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memahami seluruh pelajaran atau seluruh isi materi yang akan saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ilmu ini ataupun kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Barakallahu fikum. Kita akan langsung membuka bukunya. Oke. Malam hari ini kita akan melanjutkan ke pokok bahasan yang ke-26 dari pelajaran yang ke-77. Dan di sini penulis mengetengahkan sebuah judul hadiyah. Hadiyah diterjemahkan ataupun sudah diserap oleh bahasa Indonesia yang maknanya adalah hadiah. Nah, hadiah ma'ruf ya, yaitu sebuah pemberian, dan biasanya hadiah ini diberikan kebanyakan dalam rangka ya bersyukur ataupun memperingati sesuatu ataupun apresiasi terhadap prestasi seseorang ya. Dan di sini ada sebuah percakapan ya. Percakapan ini dilakukan oleh seorang ibu bersama beberapa orang anaknya, di mana seorang ibu ini memberikan beberapa hadiah kepada anak-anaknya.
Nah, kita akan langsung membaca percakapannya, dan seperti biasa saya akan memberikan kesempatan kepada ikhwah wa akhwati fillah untuk membaca percakapan tersebut. Silahkan. Yang mau membaca silahkan, siapa? Bismillah, Anda Oke, Bu. coba Ustaz. Ya, silakan Bu Ella. Al-Um, hadhil hadiyatu lakum, ya Ahmad, wa ya Mustafa, wa ya Huda. Ya, Hasan. Syukran ya ummi, mal hadiyatu, ulbatu halwa. Ulbatun, ya. Ulbatun, oh ya. Ulbatun halwa. Ahmad, kam kit'amun fil ulbatun? Ahsub ya Umi. Iya, ahsub. Ahsub. Mustafa. Uhsub. Ya, ini kalimat perintah ya. Uhsub ya Mustafa. Uhsub ya Mustafa. Khamsi asyarah. Khamsa. Oh ya. Khamsa asyarah. Udah. Lil wahid khamsu qita'un. Qita'in. Qita'in. Ya. Ahmad, Jamil, wahidah li Mustafa, wa wahidati li Wahidatun. wa Wahidatun li Mustafa wa wahidatun li wahidatun li Huda, wa wahidatun li Mustafa, wa wahidatun li Huda, wahidatun li Huda, wa wahidatun li Huda wa Mustafa. Madza taf'al? Hadza khata. Khata ya Ustaz? Ya, khata. Hadza khata. Oke, barakallahu fiik. Coba Bu Ella, dari percakapan tadi bisa diterjemahkan ya, dan mengerti insyaallah. Sedikit Ustaz. Oke, silakan diterjemahkan dari atas. Ya, Umi bertanya. Ini ada hadiah untuk kalian. Wahai Ahmad, Mustafa, dan Huda. Terima kasih Umi. Apa hadiahnya? Ulbatul halwa. Apa ini? Sekotak. Ulbah itu ya, sekotak. Halwa kemarin apa? Manisan apa permen? Ya, manisan. Manisan. Sekotak atau permen bisa, boleh diartikan karena di sana permen bermakna juga manisan memang, karena permen itu manis ya. Oke. Sekotak manisan. Iya. Kam kit'am fil utbah. Kam berapa potongan? Iya. Berapa apa Ustaz itu? Iya, kam kit'ah itu pada asalnya potongan ya. Kit'ah itu potongan, tapi nanti disesuaikan dengan konteks hadiahnya, karena ini kelihatannya manisan atau permen, berarti kan kalau di kita diterjemahkannya butir atau biji gitu ya. Oh iya. Berapa biji permen di dalam kalengnya? Ya. Hitung ya Mustafa. Ya. Ada 15 biji. Ya. Oke. Apa ini? Setiap anak mendapatkan mendapatkan 5 biji. Iya. Ini apa ini? Jamil, bagus. berarti bagus. Ya. Setuju, gitu kan? Maksudnya bisa bagus atau setuju. Ya. Oh ya, setuju. Satu anak, gimana ini Ustaz? Wahidatu lil Mustafa. Nah, iya. Apa itu Ustaz? Gimana terjemahannya? Jadi gini, ini Ahmad kan, Ahmad yang mau membagi nih. Iya. Ya. Ahmad itu mau berbuat curang, gitu kan? Kata Huda pintar. Karena 15 berarti dibagi 3 berarti 5 butir atau 5 biji per orang. Oke, baik, setuju gitu kan.
Kata Ahmad, satu untuk Mustafa, berarti satu untuk saya. Kemudian satu untuk Huda, satu lagi untuk saya. Satu untuk Mustafa lagi, satu lagi untuk saya. Satu untuk Huda, satu lagi untuk saya. Jadi kan pokoknya setiap pembagi berarti si Ahmad itu kebagian terus gitu kan. Akhirnya di akhir percakapan ini Huda dan Mustafa protes. Madza taf'al? Apa yang kamu lakukan? Itu pembagian yang salah. Itu khata itu kan salah ya. Jadi seharusnya kan satu untuk Mustafa, satu untuk saya, satu untuk Huda. Terus seperti itu kan. Tapi dia mau berbuat curang Ahmad ini. Satu untuk saya sambil dibagikan ya. Satu untuk ini Mustafa satu, saya satu. Huda satu, saya satu lagi gitu kan. Nah dia ingin berbuat curang dan diprotes oleh Huda dan Mustafa. Nah ini adalah percakapan ya, percakapan antara beberapa anak dan ini memang terjadi gitu. Kadang-kadang ada beberapa anak itu yang agak curang ya dalam masalah pembagian. Oke, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah secara umum tadi sudah diterjemahkan ya. Nanti kita tinggal mengulang kembali beberapa kalimat yang baru atau kosakata baru. Hadiah tadi sudah ya. Ulbah itu kotak atau kaleng ya. Jadi ulbatun ya. Ulbatun itu adalah satu kotak. Kemudian kit'ah ini potongan butir biji ya untuk satuan benda. Kalau kita membeli telur berarti berapa butir gitu ya. Kalau kita membeli buah-buahan berarti berapa buah ya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang dihitung dengan berat berarti berapa kilo. Nah, kit'ah ini dalam percakapan ini berarti berapa butir atau berapa biji ya. Jadi satuan ya, satuan apa ya, bukan berat, satuan untuk satu jenis ya, benda tertentu ya. Kemudian qita ya. Kalau kit'ah satu potong, kalau qita berarti dia plural dari kit'ah. Kemudian khata artinya salah, keliru ya. Oke. Barakallahu fiik. Kita akan langsung ke membaca latihan. Di sini istabdil kama fil mitsalaini. Rubahlah seperti dua contoh berikut ini. Hadhil hadiyatu lakum. Ya. Hadhil hadiyatu lakum. Kemudian ketika diganti dengan anta, ya. Berarti kan tadi antum ya, lakum. Ketika dengan anta maka menjadi laka. Hadhil hadiyatu laka. Anta menjadi laka ya. Kemudian berarti kalau anti berarti laki ya. Kalau ana berarti li. Kalau nahnu kami berarti lana gitu ya. Ini sudah kita pelajari. Kemudian contoh kedua, hadzal qalamu laka. Oke. Baik, kita akan mulai dari nomor 1 ya. Silakan seperti biasa menurut absen. Bu Abita silakan. Nomor 1. Hadzal qalamu laki. Iya, oke, ahsan. Berarti laki itu anti ya untuk engkau seorang perempuan. Barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Agita ada Bu Ela. Oke. Silakan. Ya. Hadhil hakibah. Hadhil hakibatu laki. Iya, oke. Tas ini untuk milik kamu ya, milik kamu seorang perempuan. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Fahmi ya, Pak Fahmi Nur Fauzi. Nomor 3, silakan. Pak Fahmi. Suaranya tidak terdengar Pak Fahmi.
Suaranya tidak terdengar. Oke. Kita lewat dulu, Pak Fahmi sambil... Nih, sini aja nih, Pak Ustadz. Nih ya. Ya? Sebentar, Ustadz. Nih. Dari Bu Agita aja. Hazihi. Oh iya. Hazihil hakibatu li. Hadhil hakibatu. Li. Iya, oke. Li berarti untuk atau kepunyaan? Kepunyaan siapa? Kepunyaan saya ya. Ana berarti li itu menunjukkan tas ini adalah milikku, milik saya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Fahmi, Bu Fitria silakan. Nomor 4. Bu Fitria. Nomor 4, Bu. Hadzal kitabu laka. Ini nih. Pakai anak tetap. Oh, hadzal kitabi. Hadzal kitabu. Hadzal kitabu li. Iya, oke. Barakallahu fiik. Hadzal kitabu li. Kalau ketika misalkan hadzal kitabi itu sama saja ya, cuman beda konteksnya karena di sini sudah ada alif lam ma'rifah. Jadi dan fungsi kalimat tadi untuk menegaskan ya, untuk menegaskan berbeda dengan hadza kitabi. Ini buku saya. Tapi buku ini milik saya. Maka kalimat yang kedua ini lebih tegas ya, menegaskan bahwa ini bukan milik siapa-siapa tetapi milik saya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Fitria, Bu Zakia ya. Bu Yasmin mau ikut serta? Oke, Bu Zakia silakan. Soalnya tidak terlihat awan, Ustaz. Oke. Berlima. Huwa. Ya. Berarti Qalamuhu. Dari sini, dari nomor ini nih. Hadzal kitab. Oh ya. Hadzal kitabuhu. Enggak, pakai lam. Tadi kan laki ya, lakum. Sekarang lam ini bersambung dengan huwa, berarti laka. Hadza lahu. Ya, ahsan. Hadzal kitabulahu. Ya, oke, diulang. Hadzal kitabulahu. Oke. Hadzal kitabu lahu ya. Hadzal kitabu lahu. Berarti buku ini miliknya ya. Oke. Sekarang Bu Agita lagi. Nomor 6. Hazihil malabisu lahu. Iya. Hazihil malabisu lahu. Oke, malabis apa? Baju seragam. Ya. Baju ya, tapi bentuknya plural. Malabis ini makanya di sini hazihi. Berarti lebih dari 2. Pakaian-pakaian ini milik dia, miliknya. Oke. Beda kalau 1 misalkan libas ya. Libas menjadi hadza. Tapi kalau libasnya sudah lebih dari 2 menjadi malabis, maka dia memakai hadhihi karena setiap jama' adalah muannas. Sebentar. Saya scroll dulu. Oke. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Latihan kedua. Ajib kama fil misal musta'inan
bil arqam, ya, bil arqam. Nomor 1 giliran. Ana Ustaz. Oke, silakan Bu Ella. Kam tilmida. Kam tilmidatan fil fasli. Ya. Fil fasli. Ini boleh ngarang ya Ustaz ya hitungannya. Ini nomornya ini ada. Oh, Iya. kok ngarang sih? Iya. Fil fasli sab'aniyata asyara tilmidatan. Oke. Ini kan 17 ya. Ngikuti polanya sama. Lihat. Di sini semuanya fathah. Berarti 7 itu apa? Sab'a Aja. Sab'a aja ya. Sab'a asyarata. Asyarata tilmidata. Itu Ya. Tilmidatan. Ya. Oke, saya akan perjelas sebentar. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kalimat-kalimat yang berfathah selain maf'ul bih ataupun objek, kemudian keterangan waktu, yauma, keterangan tempat, amama, khalfa, ya. Nah, satu lagi ini tadi bilangan apa yang namanya kalau di Indonesia tuh tadi? Seperti buah, berapa butir, ya. Berapa kilo, satuan, ya. Satuan ini nanti umum ada berat, jumlah, ya, ataupun yang lainnya. Di sini yang ditanyakan berapa potong, ya, berapa potong ataupun berapa biji. Kam qit'atan fil ulbah, berapa biji dalam satu kotak. Khamsa asyarata qit'atan. Nah, qit'atannya tuh dia tetap fathah. Begitu juga kam tilmidatan fil fasl. Ada berapa murid? Jadi kan murid di sini sebagai satuannya, ya. Ada berapa murid perempuan di dalam satu kelas? Maka fil fasli sab'a asyarata tilmidatan. Ya, tilmidatan. Dia berfathah. Oke. Boleh Bu Ella diulang lagi? Nah, Ustaz. Oke. Kam tilmidatan fil fasli sab'a asarata tilmidatan. Iya, ahsanti barakallahu fiik. Ya. Oke, kita lanjut setelah Bu Ella, Fahmi, ya. Nggak ada Pak Fahmi. Bu Fitria adanya, ya. Silakan Bu Fitria. Bu Fitria nomor 3. Kam syajaratan fil hadiqati tis'a asyarata syajarah. Iya, syajaratan, ya. Oke. Barakallahu fiik. Intinya pokoknya ya ketika yang ditanya adalah jumlah dari satuan, ya. Berapa baju, ya. Berapa kendaraan, berapa buah, ya. Berapa orang, ya. Ini yang ditanya, ya, zatnya, maka dia akan berharokat fathah. Di dalam bahasa Arab ketika ada kam, biasanya setelahnya fathah. Kam syajaratan, ya. Kam tilmidatan, kam qit'atan, ya. Oke, setelah Bu Fitria, Pak Fahmi Nur Fauzi mau menjawab? Oke. Ya. Nomor 4. Kam.
Ya. Kam qissatan fil haqibah. Ya. Salasa asyarata. Salasa asyarata bukan haqibahnya tapi yang di dalam haqibahnya apa? Oke, barakallahu fiik ya. Jadi jawabannya tadi Pak Fahmi, kam qissatan fil haqibati salasa asyarata qissatan. Ada berapa buku cerita di dalam tas tersebut? Di dalam tas tersebut ada 13 buku cerita. Oke, barakallahu fiik. Ini sekarang setelah Pak Fahmi, Bu Fitria ya. Bu Fitria sudah ya? Sudah, Ustaz. Oh ya, oke, barakallahu fiik. Bu Widi, silakan Bu Widi. Ya, Ustaz. Nomor 5. Nomor 5 ya. Iya. Kam sayyaratan Kam fisyari kam sayyaratan ya. fisyari Ya. berapa ya? Nih. Berapa Ustaz? Saya tadi nggak Ini ngerti. nih. Oh itu, oh iya ya. Jelas. Ini contohnya. Oh iya. Fisyari'i arba'ata arba'a fisyari'i asyarata sayyaratan. Iya, oke. Apa Coba sayyaratan diulang. apa sayyaratan? Sayyaratan. Iya, coba diulang. Fisyari'i arba'a asyarata sayyaratan. Oke, barakallahu fiik. Jadi saya ulangi Bu Widi ya. Untuk semua juga, kalau ada kam, berarti kan yang ditanya adalah jumlah. Karena kam itu maknanya ada berapa? Ya. Pasti setelahnya, setelah kam, lihat, setelah kalimat kam ya, ini nih. Pasti itu bendanya, maka dibaca harokatnya fathah. Dan biasanya kalau setelah kam, itu kebanyakan ya, katanya adalah nakiroh tanpa alif lam. Ya. Dan dia fathah semua. Kam tilmidatan, kam syajaratan, kam qissatan, kam sayyaratan. Ya. Ini menunjukkan jumlah dan satuan. Kalau dalam bahasa Arab itu tamyiz ya. Ya, tamyiz ini harus fathah ya. Harus fathah. Makanya sekarang fokusnya untuk pelajaran ini, perhatikan ada kam enggak? Kalau setelah ada kam, berarti dia ada sebuah kata yang tanpa alif lam ya, dan dia berharokatnya fathah. Maka jawabannya pun diakhiri dengan kata tersebut. Ya, karena ini untuk menjelaskan berapa jumlahnya kam tilmidatan fil fasl. Berapa siswi yang ada di kelas ini? Maka fil fasli sab'a asyrata tilmidatan, ya. Itu harus disebutkan tilmidatannya. Jadi dia tidak cukup fil fasli khamsata asyarata. Apa yang atau 17 apa gitu, yang 17 itu apa? 17 siswi. Begitu pula tadi sayyarah ada 14. Apa yang 14 itu gitu ya? 14 kendaraan. Nah, itu ya, oke. Dan itu di dalam bahasa Arab disebut tamyiz dan dia berharokat fathah. Oke, setelah Bu Widi, Bu Yasmin, Bu Zakia silakan.
Sitta. Kam khaymatan fil mu'as fil Iya, mu'as ada fi ya. ya fil mu'asakari. Bukan, mu'as ini kafnya Mu'as berharokat fil mu'as. mu'askari. Iya. Coba Apa diulang. ya? Kam khaymatan fil mu'askari. Nah, khaymah apa? Kemah. Iya, Oh, berarti perkemahan. mu'askar apa? Iya. Perkemahan. Oke. Ayo. Coba Fil silakan jawab. mu'askari samania asrota khaymata. Khaymatan ya. Khaymatan. Oke, diulang silakan. Fil mu'askari samania asrota khaymatan. Oke, barakallahu fiik ya. Jadi ada berapa kemah? Ada berapa tenda gitu ya. Di perkemahan tersebut. Di perkemahan tersebut ada 18 tenda. Oke. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Kemudian kembali ke Bu Agita silakan. Nomor 7. Kam hujrotan fil madrasati. Ya. Fil madrasati. Sittata asyarata hujrotan. Iya, Ahsan. Coba diterjemahkan. Hujroh. Hujrotan lupa apa ya? Papan tulis ya Ustaz. Hujroh itu ruangan ya. Apa Ustaz? Ruangan. Oh, ada berapa ruangan di sekolah? Di sekolah Di tersebut. sekolah ada 16 ruangan. Ya. Ada berapa ruangan di sekolah tersebut atau di sekolah itu? Di sekolah itu ada 16 ruangan. Oke, Hasan. Barakallahu fiik. Nah, hujroh ini dalam bahasa Indonesia ya ruangan. Begitu juga dalam bahasa Arab kan ada ghurfah, ada hujroh. Kalau ghurfah biasanya kamar. Kalau hujroh itu umum. Bisa dipakai untuk menerangkan kamar ataupun ruangan, gitu ya. Begitu juga dalam bahasa Indonesia ada berapa ruangan di rumah itu, ya. Ada 4 ruangan. Ternyata di 4 itu kan ditafsir lagi. Yang 2-nya kamar, yang 2-nya ruang tamu dan dapur misalkan. Nah, hujroh ini ruangan, sedangkan ghurfah adalah kamar dalam bahasa Arab. Oke, kita akan lanjut ke latihan berikutnya. Oke, sebelum kita ke latihan 3, coba. Latihan 2 ini insya Allah mafhum ya. Ketika yang ditanya adalah satuan atau jumlah, maka setelah kam, dia isim berharokat fathah. Oke, saya akan beri kesempatan kepada siapa yang mau memberikan contoh ya, memberikan contoh yang semisal dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi. Sekarang coba buat kalimat pertanyaan, ya. Dan jumlahnya tentu saja kalimat ini berkenaan dengan menanyakan jumlah. Oke, siapa yang akan memberikan contoh? Oke, Bu Zakia, silakan. Kam kitaban alal maktabi. Kam apa? Kam kitaban. Oh iya. Kam Atau kitaban. kutubun. Kitaban ya Ustaz. Iya, kam kitaban. Kam kitaban alal maktabi. Oke. Alal Ada maktabi. Ya. Ada berapa buku di atas meja? Ya. Alal maktabi. Salasa asrota kitaban. Iya, oke, ahsan. Barakallahu fiik ya. Bagus. Nah, berarti
yang ditanya itu adalah jumlah kitabnya, ya. Karena yang ditanya jumlah, kitabnya menjadi kitaban, tidak kitabin, tidak kitabun, ya. Dan ini sudah mafhum. Kam kitaban alal maktabi? Ada berapa kitab di dalam atau di atas meja itu? Di atas meja itu ada 13 buku, ya. Oke, siapa lagi yang akan memberikan contoh? Pak Saya coba Alan. Ustaz. Oke, Pak Alan, oke. Maaf baru gabung tadi. Oh iya, agak jam 8 nih soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin Mau coba? Oke, silakan. Ya, kam nafizatan fil baiti. Oke. Berapa jumlah jendela rumah? Fil baiti apa namanya? Ya, salatu asyrota nafizatan. Oke. Nafizatin ya. Nafizatan. Iya, nafizatan ya, tetap ya. Iya. Iya. Karena dia menunjukkan jumlah ya. Oke. Iya, bagus. Oke, contohnya bagus. Kam nafizatan fil baiti. Ya. Ada berapa jendela di rumah itu? Ya. Di rumah itu ada 13 jendela. Berarti rumahnya cukup besar ya. Cukup besar karena jendelanya saja 13. Oke, barakallahu fiik. Jadi siapa Bu Widi? Silakan Bu Widi. Kam tilmizan fil fasli? Iya, oke. Terus? Fil fasli kalau 20 ishruna. Ishruna. Tilmizan. Oke, barakallahu fiik. Tilmizan. Oke, barakallahu fiik ya. Nah, oke, satu lagi. Nah, ini Bu Widi bagus karena ini mengingatkan nanti ya. Ketika lihat ke layar lagi, ke layar ya. Ketika benda yang ditanya muannas ya, maka di sini akan muzakkar. Kalimat pertamanya ya, jumlah yang atau huruf pertamanya. Kan ini 15 ya. Jadi angka 5-nya di sini akan muzakkar. Ya. Dia selalu berlawanan. Kalau tadi Bu Widi memberikan contoh kam tilmizan. Berarti katakanlah muridnya ada 13 ya. Ada siswanya 13. Kam tilmizan fil fasli. Maka jawabannya adalah fil fasli salasata asyara tilmizan. Nah, dibalik. Ini ya, saya tulis nih. Misalkan yang ditanya adalah tilmizan ya, ininya dicoret. Karena tilmizan ya. Kam tilmizan, berarti di sini ada alif ya. Kam tilmizan fil fasli, maka katakanlah 15 15 ya, biar ada contohnya di atas. Fil fasli khamsata asyara. Kebalikan di sini, lihat, saya tulis. Khamsatanya ada tak marbutohnya. Nih khamsata, asyaranya tidak ada. Ya. Asyara tilmidan. Karena kenapa? Ini dengan ini selalu berlawanan. Nah, ini makanya di sini, tapi tadi bagus contohnya ya. Makanya di sini dalam kalimat ini, dalam latihan ini semuanya di sini lihat ini muannas. Agar jawabannya semua di sini muzakkar ya. Sebenarnya ini salah satu metode biar kita dilatih muannas dulu, baru kita ke muzakkar. Tapi karena tadi Bu Widi memberikan contoh kam tilmidan dan tilmid itu adalah muzakkar, maka ininya yang dibalik.
tak marbutohnya di sini pindah ke sini nih. Jadi khamsata asyara, ya. Dan ini insya Allah akan kita pelajari pada pelajaran atau babnya secara terperinci. Oke. Bagus. Sekarang satu lagi yang memberikan contoh, silakan. Satu orang lagi, silakan. Siapa yang akan memberikan contoh? Silakan. Satu lagi. Saya tunjuk saja. Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan. Pak Fahmi bisa? Audionya ya, dicoba aja. Apa-apa kalau salah kan dibetulkan. Halo. Halo. Ya, silakan. Saya mendengar. Ya, silakan. Kedengaran ya, Ustaz? Ya, mendengar. Silakan, mendengar. Kolam bisa ya, Ustaz? Ya, bisa. Oh, harus tadi kolaman di maktabah. Oke. Kam qalaman fil maktabah. Silakan. Fil maktabah. Fil maktabah. Khamsata asyara ya. Qalaman. Ya, khamsata asyara qalaman ya. Ini sama dengan contohnya yang diberikan oleh Bu Widi. Jadi kolam ini muzakkar berarti bilangannya dia harus muannas. Kalau 15 berarti kam qalaman fil haqibah ya. Katakanlah ada berapa pulpen di dalam tas itu? Fil haqibah bukan khamsa tetapi khamsata karena berlawanan. Qalam muzakkar, khamsata muannas. Khamsata asyara qalaman. Oke. Barakallahu fiik. Kita akan lanjut ke latihan 3. Hawil kama fil misalaini. Jumlah ubahlah seperti dua contoh berikut ya. Hadhil ulbatu laka. Nah, hadhihi ulbatuka. Nah, tadi sudah ada ya di sini atau tadi di latihan yang pertama dan sebagian ikhwah atau akhwat menjawab langsung seperti ini. Al-ulbatu laka disingkat menjadi ulbatuka. Ya. Lihat di sini ada dua kata kan? Ulbah dengan laka. Tapi ini bisa disingkat menjadi ulbatuka. Ya, kemudian hadzal waraqu lana. Al-waraqu dengan lana disambung menjadi waraquna. Ya. Insyaallah dimengerti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tadi terakhir sampai mana ya? Sampai Bu Agita ya. Sekarang Pak Alan, silakan Pak Alan. Nomor 1. Hadhil haqibatu lahu. Ya. Hadhihi haqibatuhu. Ahsanta ya. Hadhihi haqibatuhu ya. Jadi ini jawabannya benar. Nah, rumusnya ketika akan menyambung dua kata ini ya, al-haqibatu dan lahu
maka alif lamnya harus dibuang. Ingat? Saya kasih contoh lagi, ya. Lihat di sini. Al-ulbatu dan laka. Jadi alif lamnya dihilangkan, ya, dan digabung menjadi ulbatuka, ya. Dan di sini juga lamnya dicoret. Ulbatuka. Begitu juga al-waraku, alif lamnya dicoret, waraku lana, warakuna, ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Alan, Bu Ella silakan, Bu Ella. Hada faturu laha. Hada faturuha. Ahsan, ya. Hada faturuha. Fatur kemarin apa? Sarapan ya. Oke, sarapan ya. Sarapan. Berarti hada, jadi bisa menunjuk kepada sebuah menu ataupun sebuah tempat ya yang berisi makanan untuk sarapan. Bisa misalkan kotak yang berisi roti ataupun mungkin kalau di kita sebungkus nasi uduk ya atau nasi kuning sambil tunjuk hada faturuha. Ini sarapannya, sarapan dia gitu ya. Dia perempuan. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Ella, Pak Fahmi, Nur Fauzi lagi. Nomor 3. Ya, terus. Hadhil hadiyatu. Hadhihi hadiyatuki. Apa? Hadhihi hadiyatuki. Hadhihi hadiyatuki. Oke, barakallahu fiik ya. Hadhihi hadiyatuki. Ya, ahsan ya. Alif lamnya dicoret, kemudian lamnya juga dicoret. Jadi hadiyatuki. Ini adalah hadiahmu. Barakallahu fiik. Kemudian setelah Pak Fahmi, Bu Fitria silakan. Nah, Ustaz. Hada qalami. Ya. Hada Qalami. Hada Ya. qalamu li. Hada qalami. Oke, barakallahu fiik ya. Hadzal qalamu li. Berubah menjadi hadza qalami. Ya. Hadza qalami. Berarti alif lamnya lihat, alif lamnya dicoret, kemudian lam yang di sini juga dicoret. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Bu Widi silakan. Hadhil quratu laka. Ya. Hadhihi quratuka. Oke, hadhihi quratuka ya. Barakallahu fiik. Bu Zakia nomor 6. Hazal hablulana. Ya. Haza habluna. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Dan ini kita bisa merubah-rubah bendanya apa saja ya. Yang penting tahu nih lahu, laha, laki, laka, lana ya, li. Ini baru 6 ya. Baru 6 domir mutasil, kata ganti yang bersambung. Miliknya ya. Miliknya laki-laki lahu, miliknya perempuan laha, milik kamu. Berarti laka, milik kamu perempuan laki, milik saya li, dan milik kami lana. Oke. Dan ingat tadi caranya saya perjelas lagi. Kalau akan disambung, alif lamnya dicoret dan lamnya dicoret ya, baru digabungkan antara hakibatun dengan hum, berarti hakibatuhu ya. Al-fatur, alnya dicoret, kemudian lamnya juga dicoret, berarti faturuha ya. Oke. Barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya.
Oke. Ini berkaitan dengan percakapan yang kita tadi baca ya di awal pertemuan kita, yaitu judulnya adalah hadiah. Kita akan menjawab dari nomor 1, Bu Agita, silakan. Ma hadiyatul umma. Ummu atau ummi? Ma hadiyatul ummi. Iya. Karena kenapa ummi di sini? Oh ya, ada itunya Ustadz, ada hadiyatulnya itu loh Ustadz. Berarti ini mudhof dan mudhof ilaih. Dia kata majmuk ya. Jadi dua kata tetapi menunjuk kepada satu benda, pada hadiah. Oke. Silakan dijawab. Apakah hadiah dari Umi ya Ustadz? Ya. Hadiyatul ummi. Iya, hadiyatul ummi. Manisan. Ulbatan halwa. Berarti ulbatun halwa. Ya, oke. Barakallahu fiik. Ya, hadiah dari ummi, dari ibu, 1 kotak manisan atau 1 kotak permen ya. Oke. Yang nomor 2 Pak Alan, barakallahu fiik ya. Bagus jawabannya. Terus kemudian yang kedua Pak Alan, silakan. Liman al-hadiyah, limanil hadiyah. Iya, limanil hadiyah tuh berarti ya. Limanil hadiyah tuh al-hadiyah tuh li Ahmad wa li Mustafa. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Oh, atau li aulad gitu ya? Boleh ya? Ustaz? Nah, lil aulad baca ya. lagi saya. Lil aulad. Lil aulad. Iya, oke. Li aulad di ha gitu ya. Ya, li auladiha ya boleh, atau lil aulad juga bisa ya. Oke, barakallahu fiik. Oke. Kemudian Bu Ella ya. Silakan Bu Ella. Nomor 3. Nah, Ustaz. Kam qita'atan fil ulbati? Kam qita'atan ya. Fil ulbati 15 qita'atan. Qita'atan ya. Qita'atan. Iya, oke, barakallahu fiik ya. Jadi di dalam 1 kotak hadiah tersebut ada 15 permen ya. Oke, Hasan, barakallahu fiik. Kemudian Pak Fahmi ya. Pak Fahmi, silakan. Nomor 4. Hasabal kitoi Ahmadu. Ya. Man hasabal al-qita'a ya. Berarti kan hasaba itu menghitung. Kemudian berarti qita'a itu yang dihitung. Berarti dia harus fathah. Karena dia objek yang dihitung. Berarti man hasabal qita'a ya, enggak boleh qita'i atau qita'u ya. Coba pertanyaannya diterjemahkan dulu. Siapa yang menghitung berarti ya, hasaba yang menghitung ya, Ustaz? Ya. Siapa yang menghitung butiran hadiah tersebut itu ya, butiran hadiah tersebut? Ya. Hasaba kita kan Ahmadu. Jadi boleh itu bagus, bisa ya. Atau Ahmadnya dulu yang dikedepankan. Ahmad hasabal qita'a. Oh, boleh di depan juga Ahmadnya, Ahmad yang menghitung gitu ya Ustaz. Iya. Ahmad hasabal qita'a ya. Jadi karena titik tekannya di sini man. Ya.
siapa? Ahmad. Di sini berarti Ahmad ya. Hasabal qita'a. Ahmad yang telah menghitung jumlah tersebut gitu ya. Yang menghitung Mustafa, Ustaz. Oh, Mustafa ya? Iya. Berarti Mustafa salah, maaf. Pak Fahmi Mustafa ya, yang menghitung Mustafa. Kalau Ahmad tadi yang membagi ya? Ahmad yang membagi ya Ustaz. Ya, oke. Barakallahu. Oh ya, oke. Baik, barakallahu fiik. Nomor 5, silakan Bu Fitria ya. Ini Permennya ada 15 ya, tapi Ahmad membaginya sembarangan gitu ya. Tidak sesuai dengan, kalau 15 dibagi 3 berarti harusnya 5 ya per orang, tapi Ahmad membaginya curang gitu ya. Oke, sebenarnya bisa kita jawab ma khata'u Ahmad ya. Apa kesalahan Ahmad ya? Bisa dijawab Ahmad khata'un fil hisab gitu ya. Ahmad keliru dalam menghitung hadiah tersebut, atau Ahmad khata'un fi tauzi'i ya. Ahmad keliru dalam pembagian hadiah tersebut. Oke, karena ini agak ya, maksudnya mungkin agak sulit ya untuk saat ini. Kita coret dulu pertanyaan ini ya. Bu Fitria langsung ke nomor 6. Mada tuhibbu minal halwa? Ya. Apa yang kamu sukai dari manisan, dari kue? Ya. Jadi ini bisa, pertanyaannya itu bisa menanyakan jenisnya ya, jenisnya. Atau rasanya gitu ya. Mada tuhibbu minal halwa, jadi jenis manisan apa yang kamu suka, atau jenis kue apa yang kamu suka. Uhibbu minal halwa brownies ya. Oh ya, brownies, oke. Apa-apa, karena kan brownies sebenarnya di dalam bahasa Arab ya tidak ada, tapi mungkin cake ya. Kalau cake sudah menjadi bahasa Arab ya. Oke, jawabannya boleh seperti itu. Yang penting uhibbu minal halwa tadi brownies, atau kalau cake itu ada di dalam bahasa Arab itu memang kue tradisional ka'ak ya, ka'ak. Kalau cake itu lembut tapi ka'ak itu keras banget gitu ya. Tapi penamaannya dari situ gitu ya. Oke, barakallahu fiik. Ustaz nulis ka'aknya gimana Ustaz? Pakai K, kemudian alif, kemudian kaf lagi. Ya. Sebenarnya ini tuh walau alamnya, apakah bahasa Amiyah, tapi saya di Yaman selama 4 tahun menemukan orang Arab menyebutnya ka'ak. Kemudian ketika tinggal di Saudi juga, ternyata orang Saudi juga menyebutnya sama gitu ya, dengan jenis kue yang sama. Oke, barakallahu fiik. Kita akan lanjut ke mungkin ini ya, latihan terakhir untuk pelajaran hari ini. Kita akan menjawab ini aja nih ya. Ajib anil as'ilatil al-atiyah musta'inan bima tasma bainal qausaini kama fil misalaini. Jadi jawablah dengan menggunakan kata yang berada di dalam kurung ya. Limadza tadhhabu ilal marid ya. Di sininya az-ziyarah.
adhabu ilal maridi liziyarah. Ya. Memakai lam, ya. Dan lam di sini sebagai sebuah tujuan, ya. Kenapa kamu mengunjungi orang yang sakit itu, ya? Saya pergi ke tempat orang sakit itu untuk berziarah, untuk menjenguknya. Kemudian liman hadhihi tawabi sadiki. Hadhihi tawabi li sadiki, dan ini kepemilikan, ya. Oke. Sekarang nomor 3. Tadi sampai mana? Sampai Bu Fitri, ya? Sekarang Bu Widi, silakan Bu Widi. Limadza tadhhabu ilal maktabati? Ilal maktabati, ya. Jadi ini saya yang menanya, ya. Limadza tadhhabu ilal maktabi? Kenapa kamu pergi ke perpustakaan? Berarti yang menjawab saya. Saya adhabu. Ya, adhabu. Ilal maktabati. Adhabu ilal maktabati, ya. Ya, adhabu ilal maktabati li apa qiraati, ya. Qiraati. Lil qiraati. Oke, diulang. Adhabu ilal maktabati lil qiraati. Iya, oke, barakallahu fik, ya. Bagus. Adhabu ilal maktabati lil qiraati. Ya. Oke. Sekarang Bu Zakia, ya. Limaza tazhabu ila mal'ab? Ya, yang ini dulu. Yang nomor 4, maaf. Yang nomor 4. Liman. Oh, ini. Aku Ustaz. Ya. Liman hazal qalamu? Ya. Al-qalamu li muhandisi. Lil, ya. Lil muhandisi. Iya, oke. Al-qalamu lil muhandisi. Iya, oke, barakallahu fik. Jadi kalau sudah ada alif lamnya di sini, semua ada alif lamnya, ya. Maka ketika dimasuki lam, maka alif lamnya, hukum alif lamnya mengikuti hukum syamsiah dan qamariyah, ya. Kalau qamariyah berarti lamnya terbaca lil muhandisi, ya. Milik siapa pena ini? Pena ini milik insinyur itu, ya, atau milik insinyur tersebut. Oke, barakallahu fiik. Sekarang Bu Agita nomor 5. Bu Agita. Maaf Ustaz. Limaza tazhabu ilal mal'abi? Ya, ilal mal'abi, oke. Tadrib, ya. Yazhabu. Jangan yazhabu, berarti saya, ya. Azhabu. Ya, oke. Azhabu ilal mal'abi tadribu. Pakai lam. Pakai lam dulu. Oh, lit tadrib. Oke, diulang. Ya, udah betul jawabannya, tapi diulang biar lancar sempurna. Azhabu ilal mal'abi lil tadribi. Lit tadribi. Tadribi. Oke, barakallahu fiik. Oke, ya. Kenapa kamu pergi ke lapangan, ya? Saya pergi ke lapangan untuk berlatih. Tadrib itu adalah latih, ya. Berlatih, latihan. Oke. Pak Alan, silakan nomor 6. Liman hadhihi sahifatu? Ya. Hadhihi sahifatu lil ustazi. Oke, barakallahu fiik. Sahifah apa? Sandal, ya? Sahifah itu ada pikiran rakyat. Suhuf. Ada Tempo. Koran. Ya, koran. Oke, barakallahu fiik, ya. Makanya tadi suhuf
Suhuf itu jadi sahifah Bukan dari jaridah ya? lembaran ya, asalnya Oh. lembaran. Kam safhah ya, berapa lembar ya. Jadi suhuf itu kitab suci yang diberikan kepada Nabi Oh Musa. iya. Yang bentuknya adalah lembaran-lembaran ya. Oke, barakallahu fiik. Oh, jadi kan kalau koran jaridah Ustaz ya, bukan ya? Jaridah pun Jaridah ya. bisa, majalah ya. Jaridah ada. Iya, iya, maaf. Sama, jadi koran, jaridah itu hampir satu makna ya. Majalah sama. Oke. Iya. Iya, apa? Kok jadi sendal itu? Oke. Barakallahu fiik ya. Abu Ella ya, silakan nomor 7 ya Ustaz. Ya. Limadza tadhabu ilal mat'am? Adhabu ilal mat'am lil ghada'i. Oke. Adhabu ilal mat'ami lil ghada'i. Ghada apa? Ghada makan siang. Oke, makan siang. Ingat ya, fatur sarapan, ghada makan siang. Kalau makan malam apa? Enggak tahu Ustaz. Hampir sama dengan sholat Isya. Nah, Asya ya. Asya. Oke. Barakallahu fiik. Bu Ella, Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Liman hadzal manzil? Ya. Al-manzilul akhi. Pakai li, pakai lam. Liman bukan akhi. Al-manzilut. Ya. Al-manzilul akhi. Al-manzilu lil akhi. Ya, oke, barakallahu fiik ya. Jadi pergi salah satunya, jadi gelanggang olahraga itu kan luas ya, dan di dalamnya ada bermacam-macam tempat ataupun bermacam-macam fasilitas ya. Salah satunya untuk beristirahat yaitu meluangkan waktu ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian setelah Bu Fitri, Bu Widi, silakan Bu Widi. Liman hadhil haqibati? Hadhihi haqibati atau ditingkatkan dalam masalah alif lam al-qamariyah dan syamsiyah. Karena kita sudah 25 pertemuan lebih ya. Jadi jangan sampai alif lam al-qamariyah dan syamsiyah masih tertukar ya. Syamsiyah tentu saja langsung dibaca tanpa membunyikan huruf lamnya, dan al-qamariyah lamnya harus dibaca dengan jelas. Dan selain itu tadi saya ingatkan, setelah kam pasti isimnya berharokat fathah. Kam qit'atan, kam tilmizan, kam tufahatan ya. Ini pun harus dihafalkan, difahami. Dan satu lagi, menyambung antara dua kalimat. Al-ulbatu laki, berarti ulbatuki. Nah, ini pun melatih kita untuk menyambung benda dengan isim yang bersambung ataupun domir mutasil. Ini pun harus segera di luar kepala ya, untuk 6 domir tadi ya. Lahu, laha, laka, laki, li, dan lana. Ini harus sudah dikuasai, jadi jangan sampai terabaikan ya. Terabaikan karena kurang di murojaah ya. Oke, baiklah, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, kesabaran, sehingga kita bisa memahami pelajaran bahasa Arab ini dengan baik dan benar. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony, mic-nya belum digalakin. Oh iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna yang telah menjelaskan materi pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.